Raffi, seorang pemuda miskin yang hidup pas-pasan, menolong seorang wanita hamil yang pingsan di jalan. Namun, niat baiknya justru berujung petaka. Ia dituduh sebagai pria yang menghamili wanita itu, dan dipaksa menikah demi menutupi aib keluarga wanita tersebut. Tanpa Raffi tahu, wanita itu ternyata anak tunggal dari keluarga konglomerat yang sangat tertutup. Hidup Raffi berubah drastis, tapi penuh misteri dan tekanan yang tak terduga. Hari itu hujan baru saja reda. Jalanan kota yang biasanya ramai terlihat sepi dan lengang. Raffi, seorang pemuda miskin yang bekerja sebagai buruh bangunan harian, sedang berjalan pulang setelah tak ada proyek yang bisa ia kerjakan. Bajunya basah, kakinya kotor oleh lumpur, dan dompetnya hanya berisi sisa uang receh untuk makan malam. Di sudut jalan dekat pertokoan yang mulai tutup, matanya menangkap sosok wanita yang berjalan sempoyongan. Wajahnya pucat, tangannya memegangi perutnya yang membesar, jelas sedang hamil besar. Belum sempat Raffi bertanya, wanita itu jatuh ke tanah, pingsan begitu saja. Tanpa pikir panjang, Raffi berlari menghampiri. "Mbak, Mbak!" panggilnya panik. Tak ada jawaban, nafasnya masih ada, tapi sangat lemah. Orang-orang di sekitar hanya melongok dari kejauhan, sibuk merekam dengan ponsel, tapi tak satu pun berniat membantu. Raffi meminjam becak milik tukang di pinggir jalan dan menggendong wanita itu, membawanya ke klinik terdekat yang buka 24 jam. Setelah ditangani, dokter mengatakan wanita itu kelelahan, tekanan darahnya turun, dan ia belum makan apa-apa sejak pagi. Raffi hanya bisa duduk menunggu di ruang tunggu dengan baju basah dan tubuh letih. Ia tak tahu siapa wanita itu. Ia hanya ingin menolong. Itu saja. Tak lama kemudian, beberapa mobil mewah berhenti di depan klinik. Seorang pria tua berjas mahal dan wanita, setengah baya berwajah angkuh masuk terburu-buru, diikuti beberapa pengawal. Ketika melihat putri mereka terbaring di ranjang perawatan, mereka langsung panik lalu menoleh tajam ke arah Raffi. "Kamu yang bawa dia ke sini?" tanya sang pria. "Iya, Pak, saya hanya menolong. Dia pingsan di jalan," jawab Raffi gugup. Wajah wanita itu berubah menjadi kemarahan membara. "Menolong? Anak saya sedang hamil dan pingsan di jalan. Lalu tiba-tiba ada kamu. Jangan-jangan kamu yang..." Sebelum Raffi bisa membantah, telunjuk wanita itu sudah menuding ke wajahnya. "Kamu yang tanggung jawab. Kamu yang menghamili anak saya." Ya, Raffi terdiam. Dunia seperti runtuh di hadapannya. Ia hanya menolong, tapi tak ada yang peduli pada niat baiknya. Dan itulah awal dari kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Wajah Raffi memucat. Ia masih berdiri kaku di ruang klinik, dikepung oleh pandangan tajam dari keluarga wanita itu. Pria tua yang ternyata ayah dari wanita hamil itu mendekat perlahan, suaranya menahan emosi. "Kau bilang menolong. Dari mana kau tahu anak saya? Kenapa bisa ada di dekatnya?" Saya tidak tahu siapa dia, Pak. Saya lihat dia pingsan dan..." "Diam. Jangan berpura-pura polos." Ibu dari wanita itu langsung membentak, lalu menunjuk perut anaknya yang masih terbaring di kasur perawatan. "Anak ini sedang hamil, dan kamu membawanya ke sini sendirian. Mau bohong sampai kapan?" Beberapa pengawal sudah bersiap memegangi Raffi jika ia melawan. Tapi Raffi hanya bisa menunduk, bingung harus bicara apa. Ia tahu, dalam posisi seperti ini, kata-katanya tak ada artinya. Tak lama, wanita hamil itu perlahan siuman, matanya membuka. Sedikit terkejut melihat suasana tegang di sekitarnya. "Sayang, kamu kenal pria ini?" tanya sang ayah. Wanita itu menatap Raffi sekilas, lalu diam, tak menjawab, tak membantah. Justru tatapannya seolah menyeratkan sesuatu. Entah itu bingung, takut, atau sengaja. "Dia menolongku," ucapnya lirih akhirnya. Namun ucapan itu malah memperkeruh suasana. "Menolongmu? Sudah jelas dia yang menyebabkan semua ini. Anak ini harus segera dinikahkan. Tidak bisa begitu saja lepas tangan," seru ibunya. Dokter sempat mencoba menenangkan keadaan, tapi keluarga itu menolak. Mereka langsung membawa Raffi pulang bersama ke rumah mereka, rumah megah bak istana, yang hanya bisa Raffi lihat dari luar pagar selama ini. Malam itu, tanpa pengacara, tanpa saksi, tanpa kesempatan untuk menjelaskan, Raffi hanya diberi satu pilihan oleh keluarga itu: menikahi putri mereka, atau dilaporkan ke polisi atas tuduhan memperkosa dan meninggalkan wanita hamil. Raffi menunduk. Ia bukan orang berpendidikan, bukan orang punya kuasa. Ia miskin, dan ketika orang miskin berhadapan dengan keluarga penguasa, kebenaran pun bisa dibentuk sesuka hati. Ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang mengandung itu adalah Nadia Ayuning Tias, anak tunggal keluarga Ayuning Tias, grup keluarga terkaya dan paling berpengaruh di kota itu. Dan malam itu, sebuah tanda tangan di atas kertas kosong menjadi awal dari sebuah pernikahan tanpa cinta dan kehidupan baru yang tak ia pilih. Raffi berdiri di depan cermin besar, mengenakan setelan jas pinjaman yang terasa asing di tubuhnya. Rambutnya disisir rapi oleh seorang asisten rumah tangga. Sementara di sekelilingnya, pelayan lalu lalang mempersiapkan pesta mewah. Tapi bagi Raffi, semuanya terasa kosong.
Di lantai atas, Nadia wanita yang akan dinikahinya duduk dengan wajah datar di depan riasan. Perut besarnya semakin menonjol, sementara matanya sembab. Ia tak bicara apa-apa, bahkan kepada ibunya yang sibuk memilihkan perhiasan. Nadia hanya diam, seperti boneka yang dipaksa ikut pertunjukan. Keluarga Ayuning Tias memutuskan pernikahan harus segera dilangsungkan, demi menjaga nama baik mereka yang selama ini dikenal suci dan terhormat. Undangan dicetak cepat, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa tokoh penting yang tak banyak bertanya. Raffi bahkan tak sempat mengabari ibunya di kampung. Semua dikendalikan oleh keluarga Nadia, ia hanya diminta diam dan tanda tangan. Tak ada ijab kabul di masjid, tak ada penghulu kampung. Yang ada hanyalah suasana penuh tekanan, seperti kontrak bisnis. Saat Raffi dan Nadia duduk di pelaminan, kamera dan tamu undangan melihat mereka sebagai pasangan pengantin baru yang bahagia. Tapi di balik senyum palsu yang dipaksakan, Raffi bisa merasakan dinginnya jarak di antara mereka. Ia berbisik pelan, "Aku minta maaf. Bukan maksudku membuat hidupmu seperti ini." Nadia menoleh sebentar, lalu berkata dengan suara sangat pelan, "Kau tidak tahu apapun, jadi diam saja." Hari itu Raffi resmi menjadi suami Nadia, tapi ia tak merasa menjadi suami. Dan Nadia pun tak menganggapnya begitu. Mereka tidur di kamar yang sama, tapi di sisi tempat tidur yang jauh. Saling membelakangi, tanpa sapaan, tanpa percakapan. Yang lebih menyakitkan, seluruh anggota keluarga Ayuning Tias memperlakukannya seolah ia kotor seperti orang yang tak pantas berada di rumah megah itu. Namun Raffi menelan semuanya. Ia tak punya kuasa. Ia bahkan belum tahu mengapa wanita ini pingsan di jalan. Siapa ayah dari bayi itu? Kenapa dirinya yang dipilih menjadi kambing hitam? Di dalam hati, ia bersumpah, jika memang inilah jalan hidupnya, ia akan mencari tahu semua rahasia yang disembunyikan keluarga ini. Karena ia tahu, pernikahan ini bukan sekadar paksaan, tapi bagian dari permainan besar yang belum ia fahami. Hari-hari pertama sebagai suami Nadia bukanlah kisah indah bak dongeng. Raffi tinggal di rumah megah dengan lantai marmer dan lampu gantung kristal, tapi justru merasa seperti tahanan di penjara emas. Setiap langkahnya diawasi. Para pelayan menatapnya dengan pandangan sinis. Beberapa bahkan berbisik saat ia lewat. Tak ada yang menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Ia makan di meja panjang sendirian. Sementara Nadia lebih memilih makan di kamarnya. Raffi hanya tidur di sisi ujung ranjang besar. Selimut pun berbeda. Nadia tak pernah menyapa, bahkan tak pernah menatap matanya sejak malam pernikahan. Ia hanya bicara bila perlu, itu pun singkat dan tanpa emosi. Di pagi hari, ayah Nadia, Pak Arman Ayuning Tias, pernah memanggilnya ke ruang kerja. Duduk di balik meja besar penuh berkas, pria itu menatapnya tajam. "Kamu sekarang sudah jadi bagian dari keluarga kami. Meskipun kami semua tahu kamu tak pantas. Tapi demi menjaga nama baik, aku terpaksa menerimamu di sini." Raffi menunduk. "Kau tak perlu mencampuri urusan bisnis. Jangan ikut bicara ke media. Jangan mencoba sok akrab dengan Nadia. Posisimu hanya pelengkap." Kalimat itu menghantam keras. Tapi Raffi hanya menggenggam erat lututnya, menahan amarah yang menggelegak. Ia tahu, sekali ia membalas, semua akan berakhir lebih buruk. Setiap malam, Raffi duduk di balkon kamarnya, memandangi langit malam yang sama seperti langit di kampungnya. Tapi kini, ia hidup di dunia yang asing, bersama istri yang dingin, keluarga yang penuh rahasia, dan perut istrinya yang makin membesar anak yang bukan miliknya. Namun, yang membuat Raffi semakin curiga adalah Nadia tampak selalu ketakutan setiap menerima telepon. Ia akan menutup pintu rapat-rapat, berbicara dengan suara bergetar, lalu menangis diam-diam. Sampai suatu malam, Raffi mendengar bisikan lirih dari kamar mandi. "Maafin aku nggak punya pilihan lain." Raffi mulai sadar, ada luka besar yang disembunyikan Nadia, dan mungkin ia bukan satu-satunya korban dalam pernikahan ini. Hari demi hari berlalu. Tapi suasana di rumah mewah keluarga Ayuning Tias tetap dingin dan membekukan. Bagi Raffi, rumah itu bukanlah tempat tinggal, melainkan labirin penuh tatapan curiga, suara-suara yang dibisikkan di belakang punggung, dan keheningan yang menyesakkan. Nadia, istrinya, tak berubah. Setiap kali Raffi mencoba bicara, Nadia hanya menjawab dengan anggukan singkat atau diam 1000 bahasa. Ia lebih sering menghabiskan waktu di ruang pribadinya, membaca buku, atau menatap kosong keluar jendela. Bahkan ketika perutnya semakin besar dan kesulitan bergerak, ia tetap tak mau membiarkan Raffi membantu. "Tak perlu pura-pura peduli," ucapnya suatu malam, saat Raffi membawakan segelas susu hangat. "Kita berdua cuma korban permainan keluarga ini." Raffi terdiam. Kalimat itu seperti celah kecil di dinding beku.
Nadia membuktikan bahwa di balik ketegasannya, ada luka yang belum sembuh. Namun, suasana rumah tak memberi ruang bagi kehangatan. Sang ibu mertua, Bu Diah, masih sering menyindir Raffi di meja makan. Biasanya pria dari keluarga kami duduk di ujung meja. Tapi karena ini, kebetulan, ya sudahlah, duduk saja di mana-mana, katanya dengan senyum palsu. Para pelayan hanya patuh pada perintah keluarga inti. Jika Raffi meminta air hangat atau makanan, seringkali dibalas dengan tatapan malas. Atau sekadar dibawakan sisa makanan. Bahkan ada satu pelayan muda yang berani berkata langsung, "Kalau bukan karena pernikahan itu, kamu nggak mungkin bisa injak lantai rumah ini, Mas." Namun, Raffi tetap diam. Ia memilih mengamati, menyimpan rasa, dan mendengarkan percakapan yang terlewat di balik dinding-dinding tebal rumah itu. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan keluarga ini. Bukan hanya soal dirinya tetapi juga soal kehamilan Nadia. Dan mengapa ia begitu ketakutan setiap malam. Suatu malam, saat semua penghuni rumah sudah tidur, Raffi melihat Nadia diam-diam keluar dari kamar. Ia mengikuti pelan-pelan, dan mendapati Nadia berdiri sendiri di ruang tengah, menatap foto besar keluarga yang tergantung di dinding. "Aku bahkan gak tahu siapa ayah dari anakku," bisik Nadia lirih. Air matanya menetes. Raffi yang mendengar itu dari balik dinding, merasa dadanya sesak. Ia pikir Nadia tahu siapa ayah dari bayi itu, tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Dinding es yang membatasi mereka mulai retak, tapi bukan karena cinta, melainkan karena keduanya ternyata sama-sama tersesat, sama-sama terjebak dalam kebohongan besar keluarga yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang pernah Raffi bayangkan. Malam itu, setelah mendengar Nadia menangis sambil berkata bahwa ia bahkan tak tahu siapa ayah dari bayi dalam kandungannya, Raffi tak bisa tidur, kepalanya penuh tanda tanya. Bagaimana mungkin seseorang hamil, tapi tak tahu siapa ayah dari anak yang dikandung? Keesokan harinya, Raffi mencoba mendekati Nadia lebih dalam. Di meja sarapan, ia memberanikan diri bertanya, "Nadia, boleh aku tanya sesuatu?" Nadia tidak menjawab, tapi tatapannya memberitahu Raffi. "Lanjutkan, apa maksudmu malam itu? Kamu nggak tahu siapa ayah dari bayi ini?" Nadia menunduk, jemarinya menggenggam gelas teh hingga bergetar. Ia tampak ragu, lalu akhirnya berbisik, "Aku dipaksa diam, Raffi, bahkan sejak aku hamil. Aku cuma dijadikan alat untuk menutupi aib yang dibuat oleh orang dalam keluargaku sendiri." Raffi terhenyak, "Maksudmu, orang dalam keluargamu?" Nadia menoleh, matanya memerah. "Kamu pikir hidupku sempurna karena aku kaya? Kamu pikir aku bahagia di rumah ini? Aku bahkan gak pernah punya kendali atas hidupku." Tangis itu pecah, cepat tapi penuh tekanan. Nadia segera menghapus air matanya, takut terlihat oleh pelayan yang mungkin mengintip. "Kamu dijebak, Raffi, tapi aku juga dijebak. Kita berdua cuma korban." "Siapa yang menjebakmu?" tanya Raffi pelan. "Ayahku dan paman." Nadia pun menceritakan dengan terbata bahwa sejak kecil hidupnya selalu diatur. Suatu malam saat ia pulang dari luar kota, Nadia diberi obat tidur oleh pamannya, adik dari Pak Arman, yang dikenal sebagai tangan kanan di perusahaan keluarga. Saat bangun, Nadia dalam keadaan setengah sadar. Tubuhnya lemah, dan ada darah di sprei. Ia mencoba melapor, tapi ancamannya terlalu besar. Ayahnya sendiri menutup mulut semua orang di rumah. Nadia dibungkam, dan tak lama kemudian diketahui hamil. Daripada aib ini tersebar dan menghancurkan bisnis keluarga, mereka pilih jalan lain, cari seseorang untuk dijadikan suami palsu. Seseorang miskin yang tak punya kekuatan buat melawan. Dan kebetulan, kamu lewat. Raffi terdiam, napasnya sesak. Jadi semua ini bukan sekadar salah paham, bukan hanya tuduhan, tapi jebakan yang dirancang sejak awal. Nadia dipaksa diam karena statusnya sebagai pewaris tunggal kekayaan keluarga. Sementara Raffi dipilih karena ia bukan siapa-siapa, mudah ditekan, mudah dikendalikan. Hari itu, hubungan mereka berubah. Masih ada jarak, masih ada dinding. Tapi kini, mereka berdiri di sisi yang sama. Dua orang asing yang dijebak oleh permainan kekuasaan. Dan di balik semua itu, bayangan sosok paman yang selama ini tampak baik, mulai mengarah ke satu kenyataan gelap. Pelaku sebenarnya belum tersentuh. Sejak pengakuan Nadia malam itu, dunia Raffi berubah. Ia tak lagi melihat rumah mewah itu sebagai benteng kebekuan, tapi sebagai sarang rahasia yang menjijikan. Setiap sudut dinding terasa menyimpan cerita kotor. Dan setiap senyuman dari keluarga Ayu Ningtyas tak lebih dari topeng munafik. Raffi mulai diam-diam menyelidiki. Ia berpura-pura sibuk sebagai suami yang peduli, agar diperbolehkan lebih bebas bergerak di rumah. Ia mulai berbicara dengan pelayan-pelayan lama, termasuk Mbah Kirni, pengurus taman yang sudah puluhan tahun bekerja untuk keluarga itu.
Saat Raffi menyebut soal malam Nadia pulang dari luar kota, mata Mbah Kirni berkaca-kaca. Setelah beberapa kali diyakinkan bahwa Raffi tak akan membocorkan siapapun, Mbah Kirni bicara lirih. Malam itu Tuan Haryo, adik Pak Arman, pulang lebih dulu dari kantor. Mbak Nadia baru sampai rumah malamnya, lalu tiba-tiba pingsan di kamarnya. Saya dengar suara gaduh, tapi kami semua dilarang masuk. Paginya, sprei dan baju tidur Mbak Nadia dibakar di belakang. Raffi terdiam, dadanya panas. Bukti mungkin sudah lenyap, tapi potongan cerita itu cukup untuk mengonfirmasi apa yang Nadia katakan. Haryo, paman Nadia, orang yang selama ini dikira penolong dan pengatur keuangan keluarga dialah pelakunya. Tapi kenapa Pak Arman menutupinya? Jawabannya datang beberapa hari kemudian. Raffi menguping rapat tertutup antara Pak Arman dan Haryo di ruang kerja. Dengan ponsel diselipkan di saku, ia mendekat diam-diam. Kalau ini sampai terbongkar, saham kita jatuh. Namamu tercatat di kontrak luar negeri. Tenang saja, semua sudah tertutup rapi. Nadia sudah kita jodohkan sama anak kampung itu. Tak akan ada yang curiga. Kalau Raffi tahu, orang miskin mana punya nyali buka suara. Lagi pula, Nadia terlalu takut untuk ngomong. Dia tahu siapa yang bayar semua hidupnya. Raffi menggertakkan gigi, tangannya mengepal di balik tembok. Hatinya bergolak, amarah, jijik, dan keinginan untuk membongkar semuanya menyatu jadi satu bara dalam dadanya. Tapi ia sadar, jika ia bertindak gegabah, bukan hanya dirinya yang hancur, Nadia juga akan kembali jadi korban. Hari itu, Raffi mengambil satu keputusan penting. Ia akan main dengan aturan mereka. Ia akan bertahan, berpura-pura lemah, sambil mengumpulkan semua bukti. Dan suatu hari, ia sendiri yang akan membuat keluarga ini berlutut bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran yang tak bisa dibantah. Raffi tak lagi sekadar menantu tak diinginkan. Ia mulai berperan, diam-diam, tenang tapi tajam. Ia menyusup lebih dalam ke dalam dunia keluarga Ayu Ningtyas. Menggunakan wajah pria miskin yang patuh sebagai tameng. Tak ada yang menyadari bahwa setiap langkah Raffi kini punya tujuan, membongkar semuanya. Ia mulai mencatat setiap percakapan, merekam pertemuan-pertemuan rahasia, dan memotret dokumen-dokumen yang ditemukan di ruang kerja. Haryo, ia bahkan diam-diam menghubungi seorang jurnalis lama, sahabat almarhum ayahnya, untuk membantu menyusun informasi secara legal dan terstruktur. Tapi dalam penyelidikan itu, Raffi menemukan hal yang tak pernah ia sangka. Dendam keluarga Ayu Ningtyas terhadap keluarganya sendiri. Ternyata, ayah Raffi dulu pernah bekerja di perusahaan keluarga Ayu Ningtyas sebagai arsitek proyek perumahan. Suatu hari, sebuah bangunan runtuh dan menewaskan 3 pekerja. Semua bukti menyebut bahwa proyek itu bermasalah sejak awal. Namun pihak perusahaan dipimpin Haryo dan Pak Arman menyalahkan ayah Raffi sepenuhnya. Ia difitnah sebagai perencana bodoh, dipecat, dihukum, dan hidup keluarganya hancur. Raffi baru tahu, itulah alasan hidupnya miskin sejak kecil. Ayahnya dipaksa menanggung kesalahan yang bukan miliknya. Dan kini, Raffi menjadi korban lagi, dijadikan kambing hitam untuk menutupi kebusukan keluarga yang sama. Jadi, dari dulu, semua ini sudah dirancang, bisik Raffi dalam hati. Bahkan saat aku hanya menolong orang pingsan, mereka melihat kesempatan untuk membalas dendam diam-diam. Ia tak tahu harus marah atau tertawa. Dunia ternyata lebih kejam dari yang ia bayangkan. Namun di sisi lain, hubungan Raffi dan Nadia mulai berubah. Semakin banyak luka yang terungkap, semakin mereka saling memahami. Nadia tak lagi menjauh. Ia mulai duduk berdampingan dengan Raffi, bahkan menggenggam tangannya saat malam tiba. "Aku salah menilaimu dulu," kata Nadia pelan. "Ternyata kamu satu-satunya yang benar-benar jujur di rumah ini." Raffi menatap wajah Nadia yang lelah tapi hangat. Ia tahu, Nadia bukan bagian dari permainan itu. Ia juga korban. Dan sekarang, mereka punya satu musuh bersama. Di balik kekayaan, kemewahan, dan nama besar keluarga Ayu Ningtyas tersimpan dendam lama, kebusukan yang ditutup-tutupi, dan rencana yang membusuk sejak puluhan tahun. Dan Raffi, pemuda miskin yang dulu dianggap tak berguna, kini memegang kunci untuk menghancurkan segalanya. Hari itu, langit mendung menyelimuti rumah megah keluarga Ayu Ningtyas, seolah menandai bahwa badai besar akan segera datang. Raffi telah menyiapkan segalanya: rekaman suara, dokumen proyek lama, foto-foto bukti kekerasan, dan laporan medis palsu yang digunakan untuk memalsukan kasus ayahnya dulu. Semua bukti dikemas rapi dan diserahkan kepada jurnalis yang sudah ia percaya. Tapi sebelum semuanya tersebar ke publik, Raffi melakukan satu hal, berbicara langsung dengan Pak Arman dan Haryo. Di ruang utama, di hadapan keluarga besar, pelayan, dan bahkan Nadia, Raffi berdiri dengan suara tenang tapi tegas.
Ia membuka satu persatu kebusukan keluarga yang telah mereka sembunyikan selama ini. Tentang bagaimana Nadia dijadikan korban. Tentang ayah Raffi yang dihancurkan namanya. Tentang pernikahan palsu yang dirancang sebagai tameng. Pak Arman murka, wajahnya merah padam. Haryo berusaha menyangkal, tapi tak bisa berkata-kata ketika Raffi memutar rekaman suara mereka sendiri, suara yang menyebut Nadia sebagai alat dan Raffi sebagai boneka. Aku memang miskin, kata Raffi, menatap semua orang. Tapi aku bukan orang bodoh, dan aku tidak akan diam ketika hidupku dihancurkan oleh orang yang pura-pura terhormat. Suasana rumah berubah sunyi. Semua pelayan berhenti bekerja. Nadia menangis di sudut ruangan bukan karena takut, tapi karena lega. Selama ini ia memendam luka, dan kini seseorang berani memperjuangkannya. Beberapa hari kemudian, media lokal dan nasional meledakkan berita besar. Skandal Ayu Ningtyas Group pelecehan, fitnah, dan penyalahgunaan kekuasaan. Saham perusahaan anjlok, Haryo ditangkap, dan Pak Arman dipaksa mundur dari jabatannya. Namun bagi Raffi, semua itu tak berarti kemenangan jika hatinya sendiri tak tenang. Malam itu, ia duduk di taman belakang, sendirian. Nadia datang perlahan, membawa 2 cangkir teh hangat. Mereka duduk berdampingan, di bawah langit yang kini sedikit cerah. Kamu bebas sekarang, Raffi, kata Nadia, kalau kamu mau pergi. Aku mengerti. Raffi menatap wajah Nadia, yang tampak lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi benteng dingin. Hanya ada kejujuran yang mulai tumbuh. Aku memang datang karena salah paham, bisik Raffi, tapi aku bertahan. Karena aku melihat kamu juga berjuang. Luka kita memang beda, tapi mungkin dari luka itulah cinta bisa tumbuh. Mereka saling diam. Tak perlu janji, tak perlu pelukan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan dimulai, mereka saling memilih bukan karena terpaksa, tapi karena mengerti.